Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini, program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pemberantasan praktek pinjaman online ilegal tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab otoritas jasa keuangan saja. Namun kewaspadaan masyarakat melalui literasi digital menjadi salah satu kunci. Hal ini dijelaskan oleh pakar hukum perbankan dan korporasi FHUB, Dr. Reka Dewantara. Tidak akan mungkin ya fintech atau mungkin pinjol ilegal tadi ya kita katakan mereka akan berhenti untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum tadi. Kecuali apa? Sekali lagi masyarakat harus punya yang disebut sebagai literasi digital. Nah, ini literasi digital sangat penting ya. Apa literasi digital? Masyarakat harus paham. Kalau kita hanya mengandalkan yang dilakukan oleh OJK dengan kerjasama dengan beberapa kelembagaan kementerian maupun lembaga, dan sudah membentuk yang disebut sebagai Satgas Waspada Investasi ya pada tahun 2018, di mana dia mengatakan bahwa fintech yang tidak terdaftar harus menghentikan kegiatan, semua aplikasinya akan dihapus ya, kemudian tanggung jawabnya harus segera diselesaikan dan sebagainya. Saya rasa itu tidak bisa memberikan efek jerah ya. Kenapa? Karena sekali lagi fintech atau pinjol ilegal tadi masih bisa secara hukum itu melakukan perbuatan hukum kepada pihak ketiga, dalam hal ini adalah kita sebagai nasabah. Nah, sehingga sekali lagi makanya OJK selalu bilang dalam sosialisasinya, tolonglah kepada Anda sebagai nasabah untuk melakukan yang disebut sebagai pintar ya di dalam berinvestasi maupun pintar di dalam melakukan transaksi pinjam meminjam dan sebagainya. Dengan cara apa? Yang disebut sebagai literasi digital. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 899 juga mengatakan di sana, bukan hanya ya ada dua doktrin. Yang pertama mengatakan bahwa kita fintech atau mungkin bagi si penjual, dia harus memberikan perlindungan hukum kepada konsumennya. Dengan cara apa? Adalah dengan cara dia membuat sebuah kayak semacam kehati-hatian kepada konsumen seperti penulisan adanya daluarsa. Kalau sudah daluarsa ya tolong jangan dimakan. Kalau sudah lewat waktu, tolong jangan dikonsumsi dan sebagainya. Nah, ini adalah bentuk perlindungan hukum dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Tetapi ada doktrin kedua, apa itu? Konsumen harus berhati-hati atau memberikan perlindungan hukum bagi dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Satu, dengan mengatakan yang disebut sebagai literasi digital tadi, ya. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa pihak yang kemudian menawarkan investasi itu punya perizinan dari otoritas yang berwenang, bisa OJK, BI, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Anda harus berhati-hati terkait dengan apa? Produk-produknya. Apakah investasi yang kemudian ditawarkan tadi punya izin dan tercatat ya pada mitra yang kemudian memasarkan produk. Dan yang ketiga, sekali lagi pastikan ada logo instansi atau lembaga pemerintah dalam penawarannya. Berarti dia termasuk yang terekomendasi ya itu oleh OJK atau Bank Indonesia. Universitas Brawijaya menjadi tuan rumah dalam Forum Rektor Indonesia 2021. Dalam Forum Rektor ini akan digelar webinar yang mengusung tema kelembagaan pertanian dan pangan. Tema ini dipilih karena persoalan ketahanan pangan dari sektor kelembagaan pertanian menjadi kunci ketahanan ekonomi nasional. Jadi di Forum Rektor itu sendiri dibagi menjadi beberapa pokja dan masing-masing pokja itu melakukan sebuah kegiatan atau program kerja begitu. Nah, kebetulan karena Prof. Nufil di Universitas Brawijaya sehingga melakukan berinisiasi untuk bagaimana sih di ketahanan pangan itu menggerakkan terkait dengan kelembagaan untuk menyupport daripada ketahanan pangan, salah satunya didukung oleh kelembagaan pertanian. Nah, tidak dipungkiri juga ketahanan pangan itu menjadi penting karena kan menjadi landasan, menjadi basis dari penyokong
ekonomi nasional begitu kan. Siapa sih manusia atau mungkin diri kita sendiri tidak butuh makan begitu nggih. Nah, sehingga kalau seandainya ini tidak dikonsenkan atau tidak menjadi perhatian dari kita semua, bisa-bisa nanti kita bisa impor pangan terus, kita bisa kecadangan ketersediaan pangannya bisa tidak terkendali, tidak tercukupi begitu, sehingga menjadi penting dari sektor ketahanan pangan. Bargaining position daripada petani kita khususnya itu kan bisa dikatakan masih lemah begitu Mbak. Masalah penentuan harga jual, penentuan bagaimana dia memasarkan, bagaimana akses petani itu bisa menjangkau pasar, itu saya rasa masih lemah begitu, sehingga nanti berdampak terhadap kesejahteraan petani itu. Nah, sehingga kalau kita melihat daripada itu, pentingnya kelembagaan pangan ini coba diperkuat, coba diperhatikan, kalau bisa dikembangkan dengan ada berbagai model yang ada, sehingga di situ nanti bisa meningkatkan bargaining position petani. Peningkatan bargaining position petani itu diharapkan dari apa? Adanya kemitraan, adanya kelembagaan kemitraan dengan stakeholder ataukah perusahaan tertentu, sehingga dia sudah mempunyai akses koneksi terkait dengan pasar. Kalau itu sudah terjaga, otomatis harganya pun, kepastian harganya bisa terjaga, akses pasarnya bisa sustain gitu, otomatis dampaknya pasti ke kesejahteraan petani. Sukses mendapatkan pendanaan hibah program kompetensi Kampus Merdeka, Teknik Pengairan Universitas Brawijaya langsung mengimplementasikan dalam berbagai program. Salah satunya dengan program kolaborasi dengan mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri dalam bentuk International Workshop. International Workshop digelar oleh Program Studi Teknik Pengairan UB bermitra dengan Deltares, Kyoto University, dan IHE Delft. Salah satu kegiatan workshop untuk membahas seputar implementasi Building with Nature di Indonesia digelar setiap hari Selasa dalam 5 kali pertemuan sejak 12 Oktober hingga 9 November mendatang yang diikuti oleh 21 dosen dan 2 narasumber dari Deltares. Berikut penjelasan Bambang Winarta selaku pelaksana kegiatan International Workshop PKKM Teknik Pengairan FTUB. Terus untuk yang Building with Nature ini, programnya adalah setiap hari Selasa. Jadi mulai dari, karena kemasannya gini, yang Building with Nature itu adalah workshop tapi lebih ke discussion. Jadi partisipan itu akan di-split dalam beberapa grup, kemudian mereka melakukan presentasi, antar grup itu akan saling memberikan respon. Dan di situ ada orang dari pihak Deltares yang akan memberikan input, terus kemudian juga akan memberikan respon terhadap presentasi itu. Jadi materinya pun kita susun based on itu, Mbak. Jadi implementasi Building with Nature di Indonesia, terus kemudian juga lesson learned from Building with Nature in overseas, like in Netherlands, gitu. Terus kemudian yang untuk Profesor Fujita tentang workshop sedimen transport ini baru pertama kali itu artinya baru pertama kali meeting, yaitu pada hari Sabtu. Jadi yang Prof Fujita itu akan setiap Sabtu. Jadi Sabtu minggu kemarin, Sabtu minggu depan, terus sampai 5 kali juga. Yang ini, yang Building with Nature itu setiap Selasa gitu. Terus kemudian nanti 1 November akan mulai yang dengan IHE itu tiap hari. Tiap hari, karena kemasannya itu adalah seperti ini, workshop package gitu. Jadi we have to finish in one package of workshop.
Prestasi mahasiswa UB di kancah nasional terus bertambah. Kali ini Hans Munusfer, mahasiswa agrobisnis FPIK UB, meraih medali emas pada ajang PON Papua. Turun dalam kelas Mixed Double Duration Flight, Hans dengan membela kontingen Papua ini mampu menjadi juara pertama dengan meraih medali emas. Hans menjadi juara bersama dengan kontingen dari Jawa Barat. Hans berharap cabang terbang layang ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat, terutama mahasiswa di UB, agar bisa mengembangkan sektor olahraga aerosport di tanah air. Itu nama cabang olahraganya terbang layang. Sebenarnya cabang olahraga ini sudah lama, sejak kalau tidak salah sekitar 50-an. Cuman karena kurang populer, jadi ya banyak yang ngira olahraga baru. Nah, cabang olahraga terbang layang sendiri ini termasuk olahraga udara aerosport. Jadi banyak yang ngira awalnya itu kayak para layang gitu, pakai parasut dan lain-lain, atau yang aeromodeling gitu. Padahal enggak, ini pakai pesawat glider, pesawat tanpa mesin, tapi kita yang mengawakinya gitu, membawa pesawatnya gitu. Untuk nomor pertandingannya itu awalnya ada 3 nomor, yang mixed double precision landing SGU 22, terus mixed double duration flight atau penerbangan durasi SGU 22. Nah, yang satu lagi yang bergu putra precision landing SGU 22. Cuman yang bergu putra ini sebenarnya nama saya yang tercantum, tapi karena pada saat pertandingan ada perubahan dari pelatih sendiri, akhirnya bukan saya yang bermain, tapi namanya tetap keambil nama saya. Tapi kalau yang saya pribadi, perolehan medalinya dari durasi flight yang mixed double, emas mixed double itu aja. Untuk mendukung pendidikan secara daring, Prodi Desain Grafis Vokasi UB mengembangkan produk permainan edukatif Montessori. Kaprodi Desain Grafis Vokasi UB, Debri Hariandia Putri menjelaskan, produk permainan edukatif ini dikembangkan secara offline dan online. Saat ini Vokasi UB sedang merancang materi promosi yang sesuai agar produk tersebut dapat dipasarkan dengan masif. Debri menyebut permainan Montessori ini sebagai salah satu solusi yang dapat dikembangkan untuk dunia pendidikan saat ini. Untuk media promosi ini mungkin saya akan ceritakan dulu alatnya ya, produk yang kami buat ya. Jadi produk yang kami kerjakan untuk kali ini ialah produk permainan Montessori. Di mana produk permainan Montessori yang kami kerjakan ini ada 2 jenis ya, jadi ada online dan offline. Nah, untuk media promosi dan marketing itu apapun yang kita kerjakan untuk mendukung penjualan, baik itu media ATL maupun BTL gitu. Mengapa alat ini dikembangkan? Tujuannya untuk apa, Bu? Sebenarnya keinginan kami untuk memberikan kesamaan pendidikan gitu ya, dalam artian sekarang anak-anak sekolah semua dari rumah ya, dan permainan menjadi salah satu media untuk media edukasi bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan baik psikomotornya, efektifnya gitu ya, kognitifnya, dan media permainan merupakan media yang paling cocok sebenarnya untuk diterapkan saat ini. Seperti apa implementasi penggunaan alat ini nantinya, Bu? Jadi gini, kalau yang untuk offline itu karena berupa mainan kayu, sebenarnya Montessori sendiri itu kalau di Indonesia berdasarkan kurikulum itu kita sebut dengan STEAM. Jadi permainan berbasis metode STEAM. Di situ ada sainsnya, ada teknologinya, ada elektrikalnya, jadi ada matematiknya juga. Jadi mereka diajarkan untuk bergerak seluruh inderanya menggunakan kesenangannya. Jadi hari itu kita tidak memberikan mereka main ini, tidak, tapi kamu main apa gitu. Jadi metode-metode itu yang akan kita ajarkan. Terus permainan ini juga nanti beragam ya Mas, tidak cuma kayu. Ada semacam kancing, ada kemudian tali, supaya seluruh indera mereka itu bisa berkembang dengan baik.
Pesatnya industri kreatif di Kota Malang dan nasional menjadi perhatian vokasi UB dengan menyiapkan talenta kreatif untuk mendukung kebutuhan sumber daya industri kreatif. Wakil Direktur Vokasi Muhammad Khalid Mawardi menyebutkan, sesuai dengan rencana strategis vokasi UB sedang menyiapkan laboratorium industri kreatif di kampus UB Dieng dan aktif bermitra dengan berbagai asosiasi seperti Malang Creative Community, Asosiasi Desain Grafis Indonesia, untuk membentuk mahasiswa yang siap terjun di industri kreatif. Sesuai dengan rencana strategis vokasi, karena kan vokasi ingin mengembangkan sebagai salah satu institusi pendidikan yang bergerak di sektor industri kreatif, jadi dengan teknologi yang soft technology. Nah, ke depan vokasi akan mengembangkan industri kreatif di Kota Malang maupun di nasional dan subsektor industri pendukungnya. Pertama untuk itu, vokasi sekarang sedang mengembangkan laboratorium, salah satunya adalah laboratorium industri kreatif di kampus Dieng, yang nanti harapannya mahasiswa akan memiliki fasilitas laboratorium untuk mengembangkan dirinya di bidang industri kreatif. Dan yang kedua, kita juga sedang mengembangkan konsep bagaimana vokasi khususnya prodi-prodi yang relevan dengan kebutuhan Kota Malang, pengembangan ekonomi kreatif di Kota Malang. Jadi kita juga bekerja sama dengan Malang Creative Center untuk bisa mengembangkan industri kreatif. Mengusung desain yang unik dan out of the box, 4 tim kontes kapal tak berawak nasional dari FPIK UB optimis menjalani sesi final hari ini. Pada presentasi secara daring, tim FPIK percaya diri mempresentasikan desain kapal selam dan kapal patrol. Menurut Sunardi, pembimbing tim desain kapal FPIK UB, timnya tampil tanpa beban pada final yang berlangsung hari ini. Dengan mengusung desain yang unik dan out of the box, Sunardi optimis desain dari mahasiswa UB mampu mencuri perhatian juri. Desain tim UB ya karena kita memang basicnya itu bukan teknik perkapalan, ide-idenya itu kadang liar gitu. Jadi desainnya itu kadang ada aneh untuk kontes kapal ini. Jadi untuk mendesain kapal cepat, kapal lepas pantai, kapal patroli pantai itu ide-idenya liar. Ya mungkin itu bagus. Jadi mungkin pikirannya out of the box gitu ya. Jadi apa yang kita sampaikan itu gambarnya cukup menarik perhatian dari juri. Terus tadi juga 2 tim yang sudah kita lalui itu sudah cukup bagus melewati pertanyaan-pertanyaan presentasi. Sekarang tinggal menyisakan 2 tim yang akan presentasi berikutnya. Saya pikir keunggulan kita itu adalah ide kita yang cukup liar, sementara dari jurusan teknik perkapalan lainnya itu selalu berpakem pada aturan-aturan baku desain kapal. Jadi mungkin dari segi inovasi itu kurang. Meskipun liar itu mungkin agak imajinasinya dapat. Universitas Brawijaya mengembangkan sistem pertanian presisi berdasarkan Internet of Things untuk budidaya tanaman melon. Drip Irrigation System berbasis IoT merupakan hasil inovasi dari Eka Maulana dari UB Tech bersama Agrotechnopark UB yang saat ini sedang diterapkan di kebun melon ATP UB Jatikerto, Kabupaten Malang. Teknologi ini merupakan salah satu bentuk pertanian presisi yang menggunakan metode penyiraman dengan model sistem tetes yang dikendalikan berdasarkan kadar air dari media tanam. Berikut penuturan dari sang pionir Eka Maulana di kegiatan bincang dan obrolan santai bersama pakar UB dan wartawan. Cuaca atau iklim, di mana di Indonesia ini iklimnya ada musim penghujan, musim kemarau, di mana tingkat penyerapan dan penguapan air ini juga berbeda-beda. Kemudian juga di mana di Malang sendiri antara daerah Jatikerto atau kemudian juga di daerah Batu atau di daerah dingin itu juga suhunya berbeda. Variasi perubahan suhunya berbeda, kelembapannya berbeda. Jadi dari beberapa poin inilah yang menuntut kita untuk bagaimana memikirkan dan menerapkan suatu teknologi yang sederhana tapi juga bisa diterapkan untuk tanaman melon. Salah satunya adalah dengan menambahkan sistem otomasinya. Nah, parameter penting yang menjadi kata kunci adalah di sistem pengairan atau melalui sistem drip irrigation-nya ini, di mana kebutuhan
akan air dan nutrisi untuk masing-masing tanaman itu berbeda, untuk setiap musim juga berbeda, setiap waktu berbeda, setiap fase tanaman berbeda. Sehingga kita harus melakukan suatu monitoring terhadap misal kelembapan media tanam. Ya, karena ini salah satu medianya bukan tanah dan fase tingkat pengeringannya juga relatif cepat. Nah, ini maka kita harus menggunakan sensor. Sehingga dalam teknologi ini kita menggunakan sensor kelembapan. Ada yang sifatnya analog, ada yang digital. Jadi ada dua sensor yang kita kombinasikan untuk mendeteksi kadar air dalam media tanam tersebut. Sehingga kapan waktunya tanaman ini membutuhkan air, ya, secara otomatis sistem ini akan melakukan proses dripping atau penetesan air dengan jumlah tertentu sampai kondisinya terpenuhi. Nah, disinilah peran dari teknologi ini. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selamat.